Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya. Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, tak pandang sayang, yang memberikan kita beribu-ribu kesempatan dan untuk memeluk agama Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tak tercurahkan atas junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita tauladan yang banyak sekali, menunjukkan kepada kita yang mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita tahu bagaimana caranya kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna wahsul iddata wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yahrujna illa ayyatina bifahishati mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad talama nafsah la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Yang artinya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadap idahnya yang wajar, dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu hal yang baru. Ayat yang selanjutnya, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang artinya, apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi untuk orang-orang yang ingin mentalak istrinya, harus dengan cara istrinya tidak boleh dalam masa haid. Mereka harus menunggu, para suami harus menunggu ketika ingin mentalak istrinya, menunggu sampai masa idahnya kelar. Masa idahnya sudah habis, diganti dengan masa suci, dan itu juga harus ada saksinya. Ayat yang selanjutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadaron. Yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya,
Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ini penegasan dari Allah. Allah akan memberikan rezeki dari manapun datangnya, dari siapapun dan dimanapun. Allah pasti akan memberi hambanya rezeki tanpa disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan dicukupkan segala keperluannya. Ayat yang selanjutnya, wa ulai ya'isna minal mahidhi minan nisaikum in artabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wa ulai lam yahidna wa ulatul akhmali ajaluhunna ay an yad'na hamlahun wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusron. Yang artinya perempuan yang tidak haid lagi menopause ya, di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah tersebut mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Jadi di sini ketika seorang yang masih hamil, maka masa idahnya atau masa idahnya berakhir, atau laki-laki boleh mentalaknya menunggu kehamilannya selesai, tahu menunggu anak yang dikandungnya lahir. Dan ketika perempuan-perempuan yang menopause harus dihitung, kalau seandainya mereka ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan ya. Untuk ayat yang selanjutnya, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffar anhu syai'atihi wa yu'dim lahu ajran. Itulah perintah Allah yang diturunkan kepadamu, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Ya, itu hanya penegasan-penegasan yang bertakwa kepada Allah. Ayat selanjutnya, uskinuhunna haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiku alaihinna wa in kunna ulati hamli fa in fiku alaihinna hatta yada'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna wa tamiru bainakum bima'ruf wa in tu'asartum fasaturdi'u lahu akhra. Artinya, tempatkanlah mereka, yakni para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu. Jadi di ayat ini, yakni ketika kita udah mentalak istri kita dan kita baru tahu kalau dia hamil anak kita, maka yang harus dilakukan adalah kita memberikan biaya sampai
anak itu melahirkan juga biaya upah menyusui. Pokoknya kita harus memberi uang kita, suplai uang kita untuk istri yang kita talak yang sedang hamil tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.